Saya Nini, Usianya berapa? 57 tahun. Keluhannya apa itu? Hipertensi sama GERD. Kemudian yang dirasakan langsung setelah diterapi biofitologi ini apa itu? Terasa ada aliran yang mengalir ke ujung tangan sama ujung kaki. Kemudian untuk rekan-rekan yang belum sadar, mungkin apa yang ingin disampaikan pesan-pesannya? Perlu dicoba. Gitu. Terima kasih banyak untuk testimoninya. Ya. Tahukah kamu bahwa ada 5 macam penyakit lambung? Yang pertama, kanker lambung. Kanker lambung diakibatkan adanya sel kanker yang tumbuh di lambung tak terkendali. Penyebabnya yaitu terinfeksi bakteri Helicobacter pylori. Faktor penyebabnya yaitu konsumsi daging merah berlebih, rokok, kurangnya olahraga, jarang konsumsi sayur dan buah, sering konsumsi junk food dan tinggi garam, serta adanya faktor riwayat keluarga penderita kanker lambung. Yang kedua yaitu penyakit gastroparesis, disebabkan karena kinerja otot lambung yang kurang baik dalam mencerna makanan. Penyebab gastroparesis yaitu gangguan saraf lambung. Faktor penyebabnya yaitu diabetes, gangguan tiroid, dan riwayat operasi saluran pencernaan. Selanjutnya, penyakit tukak lambung, di mana adanya luka pada dinding lambung akibat lapisan lambung terkikis dan luka muncul di bagian atas usus kecil. Penyebabnya yaitu terinfeksi bakteri Helicobacter pylori. Faktor penyebab dari penyakit tukak lambung adalah kebiasaan konsumsi makanan pedas, alkohol, serta rokok. Gejala yang ditimbulkan yaitu nyeri ulu hati, perut kembung, bersendawa, berat badan turun, nafsu makan turun, mual dan muntah, serta buang air besar berdarah. Yang berikutnya yaitu penyakit GERD yang lebih dikenal sebagai penyakit asam lambung, disebabkan karena meluapnya asam lambung ke kerongkongan sehingga menimbulkan iritasi di dinding esofagus dan nyeri ulu hati. Gejala yang ditimbulkan yaitu rasa panas terbakar di dada, mulut terasa pahit, terasa sesuatu berbalik arah dari kerongkongan dan dirasakan di rongga mulut. Faktor penyebabnya yaitu kebiasaan tidur setelah makan, alkohol, teh atau kopi berlebih, berat badan berlebih, makan makanan pedas dan asam, dan rokok. Fakta yang perlu Anda ketahui bahwa 38,7% pasien GERD sangat terganggu kehidupannya. GERD dapat menyebabkan luka, penyempitan, perubahan bentuk pada kerongkongan, serta dapat menimbulkan kanker esofagus. Dalam kondisi tertentu, penyakit GERD dapat menyebabkan kematian. Yang berikutnya yaitu penyakit gastritis atau lebih dikenal sebagai sakit MAH, di mana peradangan lambung akibat asam lambung merusak lapisan pelindung dinding lambung. Hal ini menimbulkan rasa nyeri, pendarahan, dan tukak lambung. Faktor penyebab sakit MAH yaitu konsumsi minuman berkafein, alkohol, stres, gangguan autoimun. Tahukah Anda bahwa sebenarnya ada 2 tipe MAH, yaitu yang pertama MAH akut, terjadi karena tingginya produksi asam lambung dan aktivitas bakteri usus. Yang kedua yaitu MAH kronik, di mana MAH kronik adalah MAH akut yang dibiarkan. Bagaimana bila jika penyakit MAH ini diabaikan? Yaitu yang pertama bisa menyebabkan pendarahan saluran cerna, luka pada dinding lambung, kebocoran pada dinding lambung, gangguan penyerapan makanan, serta kanker lambung. Nah, sekarang Anda dapat mengetahui bahwa penyakit asam lambung atau GERD sangat berbeda dengan penyakit MAH, di mana penyakit MAH adalah ketika lapisan pelindung lambung meradang akibat infeksi bakteri yang menyebabkan luka di lambung. Sedangkan penyakit asam lambung atau GERD yaitu akibat adanya naiknya asam lambung ke kerongkongan akibat katup di sistem pencernaan yang tidak berfungsi optimal. Ciri-cirinya juga berbeda antara penyakit MAH dan penyakit asam lambung atau GERD. Ciri-ciri penyakit MAH yaitu mual, muntah, perasaan pekat di perut, gangguan pencernaan, perut kembung, hilangnya selera makan, muntah darah atau muntah hitam, ginjal berwarna hitam. Sedangkan untuk ciri-ciri penyakit GERD, sensasi terbakar di dada, sakit dada, kesulitan menelan, dan yang terakhir adanya sensasi seperti adanya benjolan atau sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Penyebabnya pun juga berbeda. Dari penyebab penyakit MAH yaitu lapisan lambung yang tipis atau lemah sehingga enzim pencernaan bisa merusak. Yang berikutnya yaitu infeksi akibat bakteri Helicobacter pylori. Sedangkan untuk penyebab penyakit asam lambung atau GERD yaitu karena seseorang memiliki hiatus hernia yaitu bagian lambung yang menonjol masuk ke esofagus. Atau yang kedua bisa disebabkan karena seseorang memiliki sphincter esofagus pendek, atau bisa saja disebabkan karena iritasi pada sphincter yang disebabkan karena konsumsi coklat, makanan berlemak, makanan pedas, buah atau jus yang keasaman tinggi, kopi dan soda, alkohol, rokok, obat-obatan golongan tertentu seperti antikolinergik, dan juga bisa disebabkan karena hormon. Terima kasih.